Timnas Indonesia dan Sintayong mendapatkan kabar baik soal naturalisasi Martin Paes. Sebelumnya, proses naturalisasi kiper FC Dallas itu dikabarkan mengalami kendala lantaran artikel 9 ayat 2 soal pergantian asosiasi yang ditetapkan oleh FIFA. Dalam artikel itu berbunyi, seseorang bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela sang tim nasional pertama, baik di level junior maupun senior dalam pertandingan resmi. Selain itu, sang pemain juga wajib lebih dari 3 tahun tidak membela sang tim nasional, plus tidak mempunyai caps lebih dari 3 kali. Masalahnya, ketika memperkuat timnas Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 2021 pada 15 November 2020, usia Martin Paes adalah 22 tahun atau melebihi batas usia yang ditentukan oleh FIFA. Akan tetapi ada kabar baik. Anggota Exco PSSI periode 2019 sampai 2023, Hassani Abdul Ghani menyebut ada celah untuk melanjutkan naturalisasi Martin Paes. Menurutnya ada peraturan yang dapat dimanfaatkan, khususnya soal negara yang tidak mengenal dui kewarganegaraan seperti Indonesia. Benarkah Martin Paes tidak memenuhi syarat menjadi pemain timnas Indonesia? Kalau berdasar kepada artikel 9 ayat 2, benar, Martin tidak memenuhi syarat karena pernah bermain untuk timnas Belanda U21 setelah September 2020. Batas waktu aturan soal persyaratan usia diberlakukan. Martin terakhir membela Belanda versus Belarus pada 15 November 2020, ujar Hassani Abdul Ghani. Hassani yang sebelumnya mengurus proses naturalisasi di era Muhammad Iriawan ini mengungkapkan masih ada peluang jika PSSI jeli melihat aturan, khususnya uraian di artikel 9 FIFA. Namun kalau belajar dari kasus Jordi Amat yang juga pernah bermain di timnas U21 Spanyol, ada kemiripan. Bedanya Jordi membela Spanyol hanya beberapa minggu sebelum deadline September 2020. Tapi ada ayat lain di pasal 9 tersebut yang menyatakan pengecualian bagi mereka yang peraturan negaranya tidak mengenal dual citizen. Oleh karenanya menurut saya Martin Paes masih punya kesempatan kalau federasi jeli melihat aturan, khususnya uraian di artikel 9 FIFA tersebut. Good luck, jelas Hassani Abdul Ghani. Pengamat sepak bola nasional Tommy Welly kembali jadi sorotan terkait komentarnya kepada pelatih timnas Indonesia Sintayong. Dia menegaskan akan langsung memecat Sintayong dari timnas Indonesia jika saat ini dia menjabat sebagai ketua umum PSSI. Hal itu diungkapkan pria yang akrab disapa Bung Toel itu dalam program One Corner di channel YouTube TV One. Sikap itu dilakukan Bung Toel karena menurutnya Sintayong sudah tak layak menangani timnas Indonesia. Toel pun mengaku heran dengan PSSI, khususnya anggota Exco PSSI yang menjadikan Piala Asia U23 sebagai bahan evaluasi untuk Sintayong. Padahal menurutnya hasil sudah jelas dari laga lanjutan grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2024. Menurut saya, Exco PSSI kelolosan, lupa yang namanya kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal dari segi event itu yang paling ultimate, nggak ada lawan lagi termasuk kualifikasinya. Tetapi ternyata yang dijadikan poin reviewnya, poin evaluasinya nanti pas Piala Asia U23 2024, ujar Bung Toel. Sekarang pun kalau saya ketum PSSI, saya berhentikan Sintayong. Tapi kalau ketum PSSI Erick Thohir itu adil, dia bilang dia profesional, menyelesaikan kontrak yang sudah disepakati sampai Juni 2024, jelas Bung Toel. Calon gelandang timnas Indonesia Tom Hey jadi salah satu pemain terbaik SC Heerenveen saat mengalahkan Ajax Amsterdam 3-2 pada pekan ke-21 Liga Belanda pada minggu kemarin. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia itu memang tidak mencetak gol dalam laga tersebut. Peluang terbaik yang dimilikinya lewat tendangan bebas juga hanya membentur mistar gawang lawan. Namun demikian, perannya terbilang sentral di lini tengah SC Heerenveen. Berdasarkan penilaian WOSCOR, rapor Tom Hey hanya kalah dari rekan setimnya, Vele van Amersfoort yang mencetak brace ke gawang Ajax. Amersfoort diberikan nilai tertinggi yakni 8,5, sedangkan penampilan Tom Hey diberikan nilai 7,5, sejajar dengan winger SC Heerenveen asal Norwegia Osame. Tom Hey melepaskan satu tembakan di pertandingan ini yang membentur mistar gawang Ajax. Ia membukukan presentase umpan sukses mencapai 80% dan memberikan 3 umpan kunci. Pemain berusia 29 tahun itu juga melakukan 1 dribble sukses dan 1 tackle.
Catatan lainnya menunjukkan Tom Hayes sempat kehilangan bola sebanyak 3 kali. Penilaian yang diberikan WOScore itu menunjukkan kontribusi yang diberikan Tom Hayes pada laga SC Heerenveen versus Ajax. Ia terbukti jadi sosok yang sentral di lini tengah tim asuhan KS Van Wonderen itu. Berdasarkan data Transfermarkt, Tom Hayes sudah bermain dalam 21 pertandingan di semua kompetisi bersama tim yang berdiri 103 tahun silam itu. Tom Hayes sudah mencetak 2 gol dan memberikan 2 assist selama 1741 menit bermain dengan SC Heerenveen musim ini. Pemain timnas Indonesia Justin Hubner hampir membantu klubnya Wolverhampton Wanderers alias Wolves U21 kalahkan Manchester City. Hingga pada akhirnya kedua tim harus puas berbagi angka usai laga berakhir imbang 3-3. Pertandingan antara Wolves U21 versus Man City tersaji di Manchester City Joe Stadium pada minggu kemarin. Justin Hubner tampil penuh di pertandingan tersebut. Menggunakan formasi 4-2-3-1, Justin Hubner diplot sebagai bek kiri. Penampilan pemain 20 tahun itu cukup mengesankan di sisi kiri lapangan. Justin Hubner hampir membuat Wolves U21 memenangi pertandingan. Bagaimana tidak, sampai dengan menit ke-90 mereka unggul 3-1. Pada akhirnya Manchester City memaksa pertandingan berakhir imbang 3-3. Tim tuan rumah mampu mencetak gol di akhir-akhir laga, tepatnya pada menit ke-91 dan 94. Gol Manchester City di akhir laga dicetak oleh Josh Adam dan Matthew Ethan. Tentu hasil ini cukup mengecewakan lantaran 3 poin harus direlakan. Ini menjadi yang ke-11 untuk Justin Hubner di Premier League 2. Dari jumlah itu, ia membukukan 4 gol plus 4 kartu kuning. Justin Hubner sejatinya sempat dipromosikan ke tim utama Wolves, namun ia memang masih belum diberi kesempatan bermain di kasta tertinggi. 1 poin dari lawatan ke Manchester membuat Wolves U21 berada di peringkat ke-9 klasemen sementara Premier League 2. Wolves U21 mencatatkan 20 poin dari 13 pertandingan. Persatuan Sepak Bola Indonesia menegaskan proses perpindahan asosiasi atau federasi JIJ telah rampung. Sang pemain pun memenuhi syarat untuk membela tim nasional Indonesia. Hal itu disampaikan langsung oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Sudah beres proses perpindahan federasi dari KNPB ke PSSI, kata Arya Sinulinga. Kepastian itu membuat bek yang kini membela klub Venezia itu semakin dekat untuk menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Terdekat timnas Indonesia akan tampil menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. JIJ sendiri mengaku sudah tak sabar untuk menjalani debut bersama timnas Indonesia. Bahkan dia berharap bisa segera mencetak gol untuk skuad merah putih. Saya sangat senang semua berjalan dengan cepat. Saya sangat berterima kasih dan sangat senang bisa ada di sini dan akhirnya bisa menggunakan jersey ini dan perlengkapannya. Jadi saya sangat tidak sabar, ujar JIJ. Meski berposisi sebagai bek, JIJ berharap bisa mencetak gol dalam laga debutnya nanti. Hal itu secara tak langsung membuat JIJ melempar teror kepada barisan pertahanan Vietnam.